Sebelum kita masuk mengenai pengendalian gulma, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu gulma. Jadi, gulma atau rumpai adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Selanjutnya kita masuk ke metode pengendalian gulma. Jadi ada beberapa cara metode pengendalian gulma. Yang pertama dengan cara manual, yang kedua dengan cara mekanisme, dan ketiga dengan cara kultur teknis, yang keempat dengan cara biologi, dan kelima dengan cara kimia. Yang pertama yaitu dengan cara manual. Cara manual ialah pengendalian gulma yang dilakukan dengan cara mencabut gulma, disebut juga menyiang atau merumput, menggunakan tenaga manusia. Cara ini merupakan cara tradisional. Yang kedua dengan cara mekanis. Cara mekanis ialah cara pengendalian gulma yang dilakukan dengan menggunakan alat penyiang gulma seperti cangkul dan coret. Yang ketiga, pengendalian gulma dengan cara kultur teknis. Jadi, pengendalian gulma dengan cara kultur teknis dapat dilakukan dengan penerapan sistem pertanaman setelah memperhatikan prinsip-prinsip. Pengendalian dengan cara biologi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk menurunkan populasi dari suatu jenis gulma pada suatu kawasan, misalnya danau atau kawasan yang dipelihara. Upaya yang dilakukan ialah dengan cara memasukkan ke dalamnya suatu organisme hidup atau virus yang dapat membasmi gulma yang tumbuh pada suatu kawasan tersebut. Dan yang terakhir dengan cara kimia. Cara kimia adalah metode pengendalian gulma yang dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, yakni herbisida. Herbisida ialah bahan kimia yang berbahaya, bahan yang dapat mematikan atau menghambat pertumbuhan tumbuhan, terutama tumbuhan pengganggu gulma. Cara pengendalian tanaman terbagi menjadi 4: exclusion atau pengaturan, radiation atau pemusnahan, protection atau perlindungan, dan immunication atau pemuliaan. Exclusion atau pengaturan. Exclusion yaitu menjaga agar patogen tidak masuk ke daerah baru atau mengindukasi lahan baru. Karantina tumbuhan. Pengaturan agar benih, biji tanaman maupun barang lainnya dikirim atau dimasukkan ke suatu daerah tidak mengandung patogen yang berbahaya. 2. Mengandung perlakuan benih sebelum ditanam. Sebelum ditanam dapat menggunakan zat kimia atau air panas bertujuan agar patogen yang didapat pada benih dapat dimatikan dan tidak menyebar ke daerah baru. Mengatur lalu lintas tanaman atau bagian tanaman dari suatu desa atau kecamatan ke desa atau kecamatan yang lain agar tanaman yang merupakan inang dari suatu penyakit tidak menyebar ke daerah lain. Sertifikasi benih. Tujuannya agar benih, biji atau benih suatu tanaman yang dapat diedarkan bebas dari penyakit yang berbahaya. Selanjutnya, eradication atau pemusnahan. Kegiatan pemusnahan tanaman yang diserang OPT karena kerusakan yang bebas sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Pemusnahan dimaksudkan untuk menghilangkan potensi sumber penyakit yang dapat menyebarkan area tanaman lebih luas. 1. Menggunakan fungisida. Fungisida disemprotkan pada tanaman yang diserang penyakit agar penyakit dapat terbunuh. 2. Pembakaran tanaman inang yang berbahaya. Memotong tanaman inang yang terserang penyakit. Sanitasi lapangan, sterilisasi dan desinfektasi tanah. Protection atau perlindungan. Melindungi tanaman dari kemungkinan terjadi serangan penyakit dengan cara 1. Menyemprotkan atau menghembuskan fungisida terhadap tanaman yang sehat untuk melindungi serangan penyakit. 2. Memperlakukan benih. 3. Melaksanakan teknik bercocok tanam tertentu, yaitu memilih waktu tanam atau panen yang tepat agar terhindar dari serangan penyakit. Menghindari kelembapan iklim mikro pada tanaman agar tidak tumbuhan dan menyebabkan penyakit. Mengatur pH tanah yang terjadi dikehendaki penyakit. Drainase yang baik agar terlindung dari penyakit. Orientasi tanah dengan cara mengatur atau mengubah keadaan tanah sehingga patogen tidak dapat berkembang. Immunication atau pemulihan yaitu memberi ketebalan dari serangan suatu penyakit dengan cara menanam tanaman yang sintetis terhadap penyakit dan mencari tanaman asli yang sintetis kemudian mengembangkannya. Pengendalian hama. Seperti yang kita ketahui, hama adalah organisme yang merugikan tanaman baik secara fisik, mengakibatkan kerusakan fisik pada tanaman, atau secara biologis, mengurangi kualitas polen atau buah. Adapun berbagai jenis hama yang dapat merugikan tanaman seperti serangga, nematoda, dan virus. Selanjutnya, metode pengendalian hama. Yang pertama, penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida kimia untuk mengendalikan hama. Ini mencakup pestisida sistematik yang merugikan seluruh organisme hama.
dan pestisida selektif yang merugikan hanya jenis hama tertentu. Yang kedua, penggunaan alat pertahanan biologis. Menggunakan predator alami hama, parasitoid, dan patogen yang dapat mengendalikan populasi hama tanpa merugikan tanaman. Yang ketiga, penggunaan teknik budidaya. Menggunakan teknik budidaya yang dapat mengurangi ketersediaan makanan bagi hama seperti penggunaan tanaman penutup, pengendalian penggunaan pupuk, dan penggunaan tanaman penolong.